Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SDI Barro nomor 89 Kepulauan Selayar. Yang kami hormati Ibu Pembawa Materi, Ibu Hermawati, Bapak, Ibu yang kami hormati pula. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi guru penggerak budaya positif. Untuk lebih mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara kita dengan membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita berangkat ke acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hari ini dimohon berdiri. Hadirin dimohon kembali. Ya, selanjutnya kita melangkah ke acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Ibu Kepala UPT SDI Barro nomor 89 Kepulauan Selayar. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati calon guru penggerak UPT SDI Barro nomor 89 Kepulauan Selayar atas nama Irmawati SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan taufiknya jualah maka pada pagi
tempat ini dalam rangka diseminasi guru penggerak budaya positif angkatan ke-8 UPT SD Ibara nomor 89 Kepulauan Selayar. Hari ini ya kita adakan pertemuan di ruangan yang sederhana ini ya dalam rangka diseminasi guru penggerak budaya positif Irmawati calon guru penggerak angkatan 8 UPT SD Ibara nomor 89 Kepulauan Selayar. Kemudian saya himbau kepada Bapak Ibu guru untuk selanjutnya supaya Bapak Ibu guru juga dapat ikut mendaftarkan diri untuk calon guru penggerak untuk selanjutnya. Karena kita sekarang sudah dituntut untuk kurikulum Merdeka Belajar yang dimulai dari kelas 1 dengan kelas 4. Maka saya himbau kembali karena untuk CGP sekarang sudah bukan barang baru lagi, sudah ada teman tempat bertanya. Jadi itulah himbauan saya kepada Bapak Ibu guru untuk selanjutnya supaya Bapak Ibu guru juga dapat yang mendaftarkan diri untuk CGP selanjutnya. Karena kelas 1 dan kelas 4 sudah mulai kurikulum Merdeka Belajar. Maka itulah himbauan saya. Ya, maka saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan yang diberikan kepada kami, kepada kepala kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya acara ini yaitu penyampaian materi diseminasi guru penggerak budaya positif pada Ibu Irmawati calon guru penggerak. Kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk ke pemaparan materi, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu sebanyak-banyaknya kepada Ibu Kepala UPT SD Ibara nomor 89 beserta rekan-rekan guru yang sempat hadir pada hari ini atas ruang dan waktu yang diberikan kepada saya untuk melaksanakan diseminasi guru penggerak budaya positif pada hari ini. Semoga apa yang acara hari ini bisa berlangsung seperti apa yang kita harapkan. Nah, saya langsung saja kita mulai. Pada materi kali ini ada beberapa konsep inti mengenai budaya positif yang sebentar akan kita perdalam. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, selanjutnya motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir segitiga restitusi. Sebelum masuk ke materi inti, mari kita bermain sejenak. Bapak Ibu, saya minta untuk berpasangan karena kebetulan sudah berpasangan. Jadi pasangannya tempat duduknya yang satu tempat duduk saja ya. Ada yang berlaku sebagai A dan berperan sebagai B. Sobeklah secari kertas kecil. Nah, jadi di depan Bapak Ibu sudah ada kertas, bisa disobek kecil saja. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu
yang sangat berharga untuk Anda. Nah, dalam hal ini boleh Ibu tuliskan mungkin rahasia terpenting yang Ibu selama ini pendam atau sesuatu yang sangat berharga. Apa saja yang Bapak Ibu anggap sangat berharga bagi Bapak Ibu. Bisa saja itu rahasia terbesar dalam kehidupan Bapak Ibu atau sesuatu yang berharga lainnya. Dituliskan di kertas kemudian digenggam dalam telapak tangan Ibu. Ya, jadi salah satu dari Bapak Ibu berperan sebagai ayah yang menggenggam rahasia di tangannya. Satu orang menggenggam, kemudian satu orang berperan sebagai B, yang seorangnya lagi itu berperan sebagai peraih. Jadi temannya Ibu, pasangannya Ibu, Bapak Ibu akan merayu temannya agar supaya apa yang dia genggam itu, apa yang dia rahasiakan itu bisa dibuka kepada temannya. Jadi tugasnya sebentar temannya merayu pasangannya agar supaya apa yang dia rahasiakan bisa dibuka, entah dengan paksaan, intimidasi, dirayu, disuap, dijanjikan apa dijanjikan agar supaya rahasia yang dipegang bisa diberikan. Jadi tergantung sebentar kita akan lihat Bapak Ibu mau menceritakan rahasianya atau tidak. Ya, bisa mungkin kita mulai. Sudah digenggam semua rahasianya? Ya, kalau sudah, pasangannya Bapak Ibu silahkan merayu. Silahkan merayu. Bisa, kalau misalnya tidak mau silahkan dimarahi. Bisa disuap, dibujuk bagaimana caranya supaya temannya mau membongkar rahasianya. Ya, bagaimana? Bisa mau tambahan waktu supaya lainnya berhasil? Ya, oke, sekarang waktu yang saya berikan tadi kepada Bapak atau Ibu untuk merayu temannya, ada tidak yang berhasil merayu temannya agar rahasianya kita bongkar? Tidak ada. Jawabannya tidak ada, yang berarti tidak ada yang berhasil. Nah, apa yang terjadi? Tidak ada yang berhasil. Nah, di sini ini apa yang dibuktikan dengan dari kegiatan ini? Nah, dari kegiatan ini kita bisa simpulkan bahwa posisi kontrol diri kita itu dipegang oleh diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri yang memegang posisi kontrol kita. Apakah kita dirayu, disuap, diancam, dibujuk oleh teman kita, itu kontrol diri kita sendiri yang menentukan apakah kita mau membongkar rahasia atau tidak. Begitu pula dengan anak-anak dalam pembelajaran. Nah, selama ini kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita itu guru bisa mengatur murid. Dan sebenarnya kontrol diri manusia itu dipegang oleh diri kita sendiri, termasuk oleh murid. Sebentar kita akan perdalam lagi di materi selanjutnya. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Sesuai dengan permainan kita tadi, itu yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita mempercayai bahwa kita seorang guru itu bisa mengontrol murid, yang ternyata itu hanyalah sebuah ilusi. Kenapa saya katakan itu adalah sebuah ilusi? Karena sesungguhnya posisi kontrol murid kontrol diri murid itu dipegang oleh murid itu sendiri. Kalaupun kita seorang guru bisa berhasil menghardik, menghukum, itu sifatnya hanya sementara. Sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang pendidik itu hanya bisa mengubah lakunya,
Pendidik hanya bisa menuntun, hanya bisa mengubah lakunya, bukan dasarnya. Nah, itulah sehingga dikatakan guru mengontrol murid itu hanyalah sebuah ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Sebentar ada di teori penghargaan, kita selama ini selalu mengatakan bahwa memberikan penguatan positif kepada anak-anak, memberikan penghargaan, memberikan pujian itu akan efektif memberi manfaat. Itu yang selama ini kita yakini. Ternyata itu hanyalah sebuah ilusi. Kenapa dikatakan sebuah ilusi? Karena waktunya mungkin hanya sementara. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi selama ini kita seorang guru menganggap bahwa dengan memberi kritik dan membuat anak merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter mereka. Yang sebenarnya menurut teori kontrol itu hanyalah sebuah ilusi. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Dan yang sebenarnya seperti tadi di permainan menggenggam tangan itu, misalnya yang satu berperan sebagai guru, satu sebagai murid, walaupun dipaksa, yang sebenarnya kontrol diri itu hanya ada pada murid itu sendiri. Sekali lagi, seorang pendidik hanya bisa menuntun, hanya bisa mengubah lakunya tanpa bisa mengubah dasarnya. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ini profil pelajar Pancasila merupakan sesuatu yang digadang-gadang agar dapat tercapai. Begitu juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang mana itu yang dikatakan pembelajaran berdiferensiasi? Kalau selama ini di kurikulum 2013 itu kita hanya mengajarkan suatu materi yang mana materi itu di dalamnya itu dikerjakan atau diajarkan kepada semua murid tanpa memperhatikan tingkat pemahaman, bakat dan minat peserta didik. Sementara dalam pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran diramu sedemikian rupa agar supaya bisa memenuhi kebutuhan murid, yang mana kita ketahui bahwa kebutuhan murid itu berbeda-beda, begitupun pemahaman serta bakat dan minatnya. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, kalau dulu teorinya dikatakan stimulus respon, sekarang berubah menjadi teori kontrol. Dulu kita menganut realitas bahwa kebutuhan kita sama, kebutuhan semua orang sama, kebutuhan murid yang kita ajar dalam satu kelas itu sama. Ternyata kebutuhan murid itu berbeda-beda. Jadi tugas kita sebagai orang guru untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut. Yang kedua, semua orang melihat hal sama. Jadi kita memandang suatu hal itu sama. Pandangan kita terhadap suatu hal yang sama. Ternyata menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sementara menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mengubah pandangan orang itu agar sama dengan pandangan kita. Kita punya pandangan yang berbeda-beda dengan orang lain. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Sebentar ada di materi kehidupan dasar manusia, kita akan pelajari lebih mendalam bahwa semua perilaku yang dilakukan oleh manusia itu memiliki tujuan, yaitu tujuannya untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, yang sebenarnya menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya kira tadi sudah dipraktikkan di permainan kepala tangan. Kemudian stimulus respon selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrol yang sebenarnya bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kita
Saya lihat tadi di permainan menggenggam tangan, dipaksa bagaimanapun, kalau seseorang tidak bisa membongkar apa yang dirahasiakan, apa yang menurutnya paling berharga, maka kita tidak bisa mengontrol orang tersebut. Kolaborasi dalam keluarga Yesus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pilihan itu ada pada diri kita sendiri. Yang terakhir, model berpikir menang kalah itu berubah menjadi berpikir menang-menang. Melalui permainan tadi, kalaupun misalnya ada yang berhasil membongkar rahasia pasangannya, itu bukan berarti yang berhasil membongkar itu menang. Kenapa saya katakan begitu? Karena setiap orang memegang kontrol dirinya sendiri, dia yang menjadi pemenang atas kontrol dirinya sendiri. Selanjutnya, disiplin positif. Apa itu sebenarnya disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman maupun hukuman. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sekarang apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan itu sendiri adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, sedangkan nilai kebajikan universal itu lintas bahasa, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita masuk ke materi motivasi perilaku manusia. Jadi dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, apapun yang kita laksanakan itu ada 3 motivasi yang memicu seorang manusia melakukan atau melaksanakan sebuah perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya ambil contoh murid kita setiap hari, apakah mereka hadir ke sekolah itu motivasinya yang pertama apakah hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Kalau misalnya sudah capek dimarahi setiap pagi terlambat, mungkin mereka akan disiplin hanya untuk menghindari hukuman. Jadi itu bukan motivasi dalam dirinya sendiri, melainkan karena ada kontrol dari orang lain atau motivasi dari orang lain, sehingga dikatakan itu merupakan sebuah motivasi ekstrinsik. Begitu juga dengan guru. Kalau misalnya kita setiap pagi berusaha datang tepat waktu hanya karena takut ditegur oleh kepala sekolah, itu motivasinya hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, sehingga dikatakan itu merupakan motivasi ekstrinsik. Motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalnya pada suatu hari kita memberikan imbalan kepada seorang murid, besok-besoknya murid yang lain mengikuti perilaku mungkin si A yang kemarin mendapat penghargaan juga hanya untuk mendapatkan penghargaan atau pujian dari gurunya, sehingga itu dikatakan merupakan motivasi ekstrinsik, bukan motivasi dari dalam dirinya, melainkan hanya untuk mendapat penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, ini yang merupakan motivasi intrinsik yang berasal dari diri sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya kira kalau misalnya saya ambil contoh seorang guru yang disiplinnya bagus, datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan seluruh administrasi, ini ada beberapa pilihan motivasi. Apakah dia berperilaku tersebut hanya untuk menghindari ketidaknyamanan karena ditegur oleh kepala sekolah,
mereka percaya. Semoga kita semua Bapak dan Ibu tergolong ada di motivasi ketiga tersebut. Selanjutnya, apa itu merdeka? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi kata Ki Hajar Dewantara, kita hanya merdeka itu apabila kita sudah terlepas dari perintah orang lain. Dan selain itu juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Tanpa harus menunggu perintah orang lain, kita harus cakap untuk memerintah diri sendiri, tentunya ke arah yang lebih baik. Itulah yang dikatakan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Hal tersebut dituangkan beliau pada pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima, buku beliau yang diterbitkan pada tahun 2013. Itu tertera di halaman 469. Selanjutnya seperti yang dikatakan tadi bahwa penghargaan itu bukan dilarang, tetapi ada salah satu hal negatif dari penghargaan itu sendiri, sehingga dikatakan bahwa pemberian penghargaan itu tidak bisa secara terus-menerus. Mengapa? Karena memberikan penghargaan kepada peserta didik itu bisa saja juga berarti bahwa menghukum. Mengapa dikatakan demikian? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ketergantungan merupakan dampak dari beberapa penghargaan. Jadi kalau orang kita selama ini menganut paham bahwa ini saya anggap tidak salah ya. Kita memberikan pujian kepada anak, kamu pintar, kamu rajin mengerjakan tugasmu. Itu kita anggap membangun motivasi positif untuk anak. Saya tidak katakan itu salah, namun di satu sisi penghargaan yang kita berikan itu berarti juga menghukum anak tersebut. Mengapa dikatakan demikian? Karena seorang anak yang sudah diberi pujian, dia akan selalu berusaha untuk mendapatkan pujian tersebut. Begitupun dengan teman-temannya, sehingga motivasi yang ada di dalam dirinya itu bukan lagi motivasi intrinsik. Itu berasal dari motivasi bahwa dia hanya ingin mendapatkan pujian. Itulah sehingga dikatakan bahwa memberikan penghargaan juga itu disebut menghukum. Nah, beberapa dampaknya dari pemberian penghargaan dituliskan oleh Alficon pada tahun 1993 ada 3. Yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, di sini perlu kita pahami bahwa dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu tidak salah. Namun perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang bagaimana yang dimaksud itu? Misalnya kalau kita ingin memuji seorang anak, jangan dipuji di depan temannya. Dipanggil secara khusus. Kenapa? Agar supaya temannya tidak memiliki motivasi untuk melakukan hal yang sama hanya untuk mendapatkan penghargaan juga. Nah, jadi kalau misalnya seorang anak menampakkan suatu budaya positif, ingin kita puji misalnya, dipanggil secara khusus. Jadi diberi pengakuan secara khusus. Salah juga kalau kita diamkan. Jadi kalau seorang anak melakukan suatu perilaku yang positif, salah kalau kita diamkan. Tetapi kita beri penghargaan, beri pengakuan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Nah, ini seperti yang dikatakan tadi, kita panggil satu sendiri-sendiri, misalnya tanpa kita lakukan di depan temannya. Kenapa? Agar temannya itu tidak merubah motivasi intrinsik dalam dirinya menjadi motivasi ekstrinsik, yaitu hanya untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi kita sebagai seorang guru harus berusaha
untuk memberi pengakuan kepada semua murid. Kalaupun mungkin murid yang paling nakal sekalipun, itu pasti ada satu sisi yang patut untuk dipuji, yang merupakan kewajiban kita untuk diberikan pengakuan kepada anak tersebut. Dan selanjutnya, beri pengakuan secara konsisten. Kenapa dikatakan konsisten? Jangan sampai hari ini dipuji, besok dicela, nanti bingung anak-anaknya. Mana ini? Kemarin dipuji, hari ini dipalapas. Kemudian yang terakhir, fokus pada proses. Yang selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu, jadi antara hukuman dan konsekuensi itu mungkin terkadang kita bingung mana perbedaannya. Jadi antara hukuman dan konsekuensi itu punya perbedaan. Yang mana perbedaannya? Yang pertama, hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi namun tidak selamanya menyakitkan. Dan selanjutnya, hukuman itu membuat anak sakit. Sakit yang mana yang dimaksud ini? Yang dimaksud itu fisik maupun hati. Misalnya kita cubit perutnya, diberikan hukuman. Nah, itu kita berikan hukuman fisik. Namun kalau kita laksanakan di depan temannya, bukan hanya fisiknya yang sakit, tetapi hatinya juga. Nah, ini yang harus dihindari. Apalagi kalau pemberian hukuman itu dalam jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kalau kita beri konsekuensi, itu jangkanya tidak lama seperti kita memberi hukuman. Kemudian pemberian hukuman itu akan menyebabkan anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi menjadi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman anak melakukannya secara terpaksa, kalau konsekuensi dilakukan secara stimulus dan tanggapan, diberi rangsangan, anak menanggapi. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk. Jadi mungkin sebentar di posisi kontrol maupun di segitiga restitusi kita akan melihat bagaimana seorang guru itu contohnya membuat seorang anak memiliki konsep diri yang buruk terhadap hukuman tersebut, sehingga untuk membuat tersebut menjadi tidak seburuk yang seperti yang tidak kita harapkan, kita akan merubah tersebut menjadi konsep diri yang baik melalui konsekuensi. Kemudian melalui hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, hukuman membuat anak marah, rasa bersalah, diperlakukan, merasa tak dihargai. Kalau pada konsekuensi, anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Sekarang tugas kita, Bapak Ibu bisa menuliskan kira-kira dari atas itu ada beberapa tindakan guru itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Jadi Bapak hukuman atau konsekuensi. Jadi Bapak Ibu bisa tuliskan di kertasnya yang sudah saya bagikan. Tindakan guru di atas itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Silakan dituliskan. Yang kedua, apakah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Bisa dituliskan supaya Bapak Ibu tidak lupa sebentar atas jawabannya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu bisa pilih dan menuliskan di kertasnya masing-masing. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Selanjutnya, yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat
saat belajar. Jadi pada saat anak tidak sengaja menyinggol air tumpah di meja, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Dari penjelasan yang tadi, yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Bisa dituliskan. Sudah Bapak Ibu? Ya. Kita akan periksa jawaban kita masing-masing. Nah, sudah ada jawabannya. Ada yang dapat 100? Ada Bapak Ibu yang dapat 100. Yang pertama itu merupakan hukuman. Jadi kalau kita meminta mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi, itu merupakan hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat, itu merupakan hukuman. Kemudian, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, juga merupakan hukuman. Yang mana yang merupakan konsekuensi? Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret, itu harus, tidak bisa tidak, makanya dikatakan konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu tuntutan budaya positif sehingga dikatakan harus. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena melanggar, tidak mengenakan sepatu hitam, itu merupakan hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, itu merupakan konsekuensi. Ada yang dapat 100? Ya, tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Selanjutnya kita sudah membahas apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Sekarang apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau misalnya seorang anak membuat suatu kesalahan, ada yang dinamakan langkah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadinya atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini diungkapkan oleh Gosen pada tahun 2004. Sekarang, di antara ketiga tersebut, kita sudah mempelajari hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Kita bisa lihat hukuman itu merupakan identitas gagal. Merupakan identitas gagal. Kenapa? Karena dengan memberikan hukuman itu tidak akan merubah perilaku anak. Selain itu, hanya akan memberikan efek negatif. Mengapa dikatakan? Misalnya, saya menghukum seseorang murid, saya tarik perutnya, murid tersebut tidak tertutup kemungkinan akan dendam kepada ibu gurunya. Itulah sehingga dikatakan hukuman itu merupakan identitas gagal, karena bukan menyelesaikan masalah, hanya akan menimbulkan suatu budaya yang negatif. Selanjutnya, yang mana yang dikatakan identitas sukses? Ada konsekuensi itu di tengah. Konsekuensi di tengah, kemudian identitas yang harusnya
bisa dijalankan oleh seorang guru, yaitu restitusi. Bukan mencari-cari kesalahan murid, tetapi membantu murid untuk mengubah perilaku mereka, mencari jalan keluar dari permasalahan mereka. Sebentar kita akan perdalam di segitiga restitusi. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi seorang guru dalam menyelesaikan permasalahan murid, bukan, kita tidak harus meminta anak tersebut menebus kesalahannya, tetapi kita harus berusaha agar supaya anak tersebut belajar dari kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Seperti yang saya katakan tadi, menghukum seorang anak itu bisa saja murid itu menjadi jengkel, menjadi benci kepada gurunya karena selalu menghukumnya. Nah, dengan restitusi itu memperbaiki hubungan antara guru dan murid. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu kita memberi tawaran kepada murid, jadi tidak memaksa. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi murid dituntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, bercermin kepada kesalahan yang telah dibuatnya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Jadi seorang murid yang salah tidak harus dikucilkan, kamu nakal, sedangkan temanmu ini tenang-tenang semua, kamu sendiri yang nakal. Tetapi kalau kita melakukan tersebut, berarti kita sudah mengucilkan seorang anak dari kelompoknya. Sedangkan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, ini kesimpulannya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Jadi sesuatu kesepakatan harus disepakati di awal. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi dengan konsekuensi itu tetap murid merasa tidak nyaman, tetapi tidak seperti dengan hukuman yang menimbulkan gangguan fisik maupun psikis. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian bersifat kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Sekarang apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Di awal itu saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu di awal tahun ajaran itu, saya sudah menyampaikan bahwasanya seorang guru harus membuat kesepakatan kelas di dalam kelasnya. Nah, mengapa dikatakan kesepakatan kelas? Kalau guru hanya membuat peraturan, itu bersifatnya satu arah dan memaksa. Jadi peraturan itu sifatnya hanya satu arah dan memaksa. Kenapa dikatakan satu arah? Hanya guru yang mengarahkan bahwa peraturan setiap hari siswa harus datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu berarti hanya guru yang mengarahkan. Hanya guru yang mengarahkan, sifatnya hanya satu arah. Hanya kontrol satu arah. Sedangkan pada kesepakatan itu ada kesepakatan antara murid dan guru. Jadi harus sepakat antara murid dan guru. Bagaimana anak-anak kita bikin kesepakatan? Nah, setelah dibuat kesepakatan, itu muncullah keyakinan kelas. Sehingga itulah dikatakan harus ada keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal. Nah, saya beri contoh. Kalau di kesepakatan kelas kita buat yang pertama, ada mungkin di belakang situ tetapi tertutup.
Saya akan tampilkan keyakinan kelas yang saya buat. Ini di kelas 2. Di sini yang pertama hadir di kelas tepat waktu. Nah, kata-kata tersebut harus berubah menjadi kata-kata keyakinan, kata-kata kebajikan universal. Kalau misalnya hadir di kelas tepat waktu, itu kata-kata keyakinannya, ke disiplin positifnya itu disiplin, ya. Kalau dikatakan hadir di kelas tepat waktu, berarti disiplin. Kemudian di sini ada yang keenam. Tidak usah saya contohkan satu-satu. Di keenam, berperilaku sopan dan saling menghargai. Di situ kita bisa tarik kata-kata positifnya, yaitu saling menghargai. Kemudian yang ketujuh, ada mengerjakan tugas tepat waktu. Kira-kira apa keyakinan kelas yang bisa muncul? Yaitu bertanggung jawab. Jadi seorang anak diarahkan untuk bertanggung jawab. Saya lanjut materi selanjutnya. Yaitu tadi dibuat keyakinan kelas itu dibuat menjadi pernyataan positif. Kemudian keyakinan kelas itu sedikit saja tetapi mudah diingat. Disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya kita belum membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, mulai dari sekarang mungkin bisa masing-masing bikin keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nah, bagaimana lingkup peraturan keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Jadi budaya positif itu melingkupi semua peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif maupun budaya positif. Jadi lingkupnya merupakan lingkup yang paling luas. Kalau peraturan kelas itu lingkupnya hanya satu arah, hanya guru yang mengontrol muridnya. Nah, sekarang kita menulis lagi. Kalau peraturan, apa keyakinan kelasnya? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa kata-kata keyakinan kelas yang bisa dibuat? Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, dan yang terakhir jangan berlari di kelas atau koridor. Kita akan bikinkan keyakinan apa yang cocok. Kalau sudah, saya akan perlihatkan keyakinan kelas yang sesuai. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain. Siapa yang dihormati? Tentu gurunya, peraturan kelasnya. Berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya itu mengarah kepada kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu keyakinan kelasnya bersabar
dan menghormati orang lain. Gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas yang muncul yaitu keselamatan atau keamanan. Sekarang kita ke materi selanjutnya, itu kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasar? Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kita lihat apa kebutuhan dasar itu saja. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini mencakup rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian selanjutnya kebutuhan akan penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi semua tindakan manusia itu merupakan salah satu usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau misalnya anak di dalam kelas kita ribut, bermain pada saat kita menjelaskan, itu sebenarnya dia sedang berusaha untuk memenuhi salah satu kebutuhannya. Jadi kita seorang guru tidak serta-merta harus menghardik, memarahi anak tersebut. Karena kenapa? Selain kita mengajar karena kita memenuhi kebutuhan kita, seorang murid juga bermain di dalam kelas itu merupakan salah satu usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Kira-kira kebutuhan apa yang dipenuhi kalau misalnya kita sementara mengajar, anak-anak bermain dengan temannya? Kebutuhan apa itu? Kebutuhan akan kesenangan. Kemudian ada juga anak misalnya istilahnya kita kepuji-pujian, berlaku kepuji-pujian, dia mau dibilangi hebat. Itu dia juga berusaha untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya. Kebutuhan apa kira-kira yang dipenuhi dengan hal tersebut? Yaitu kebutuhan penguasaan. Jadi seorang anak itu butuh untuk diakui dan didengar, bukan hanya butuh untuk menerima pelajaran. Jadi selain untuk menerima pelajaran, seorang guru berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan manusia seperti yang saya katakan di awal. Jadi kalau misalnya ada anak bermain, kita tidak harus serta-merta memarahi, karena mereka berlaku tersebut karena mereka itu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian rasa kasih sayang. Seorang murid itu butuh akan rasa diterima, dipedulikan, dan berbagi. Jangan sampai yang di dalam kelas kita hanya peduli kepada anak yang kita anggap lebih pintar, yang pemahamannya lebih lambat, itu seakan-akan disepelekan. Jangan ya Bapak Ibu, karena kebutuhan manusia, utamanya murid, itu semua sama. Jadi dari kelima ini semua murid miliki. Kalaupun mereka melakukan kesalahan, itu mereka hanya dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan mereka. Cuma kebetulan berbenturan dengan aturan yang ada di sekolah atau di kelas yang telah kita buat. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini sebentar kita tentu setelah melihat video, sebentar saya akan putarkan video. Kita sudah bisa menilai kita ada di posisi kontrol yang mana. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Nah,
Ya, di sini saya tampilkan contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jadi ada contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Seorang penghukum, seorang guru yang memegang posisi kontrol penghukum akan meminta hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi ini salah satu contoh sikap yang diambil oleh seorang guru yang memegang posisi kontrol penghukum. Bagaimana dengan pembuat rasa bersalah? Salah satu contohnya, guru tersebut akan berkata, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, itu oleh pembuat kata-kata yang dikeluarkan oleh pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu merupakan salah satu contoh kata yang dilakukan atau diucapkan oleh seorang guru yang memegang posisi kontrol sebagai seorang teman. Kemudian, bagaimana dengan pemantau? Salah satu contohnya, seorang pemantau akan berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh seorang pemantau. Yang terakhir, seorang manajer. Bagaimana sikap yang diambil oleh seorang manajer? Contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu yang dilakukan oleh seorang manajer, berusaha memperbaiki kesalahan seorang murid. Nah, dari 5 posisi kontrol tersebut, seperti halnya tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ada yang merupakan identitas gagal dan ada yang dikatakan identitas berhasil atau sukses. Seorang penghukum dan pembuat rasa bersalah itu merupakan identitas gagal. Nah, saya kira bisa dilihat penghukum, seorang guru berbuat akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Sedangkan pembuat rasa bersalah akan berceramah dan mengatakan, ibu kecewa pada kamu. Itu merupakan salah satu identitas gagal. Bagaimana? Yang mana yang dikatakan identitas sukses? Identitas sukses ini terbagi atas 2. Ada yang kontrolnya dari luar dan ada kontrolnya dari diri sendiri. Yang kontrol dari luar itu dipegang oleh posisi kontrol teman dan pemantau. Seorang guru yang berperan sebagai seorang teman akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Seakan-akan biarpun muridnya salah, dia akan menganggap bahwa perbuatan tersebut tidak salah. Selanjutnya seorang pemantau akan menghitung dan mengukur. Misalnya seorang anak terlambat, setiap hari kau terlambat, sudah berapa kali kau terlambat? Nah, itu merupakan posisi kontrol seorang penghukum. Dan seorang manajer, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana cara seorang murid itu dapat memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini posisi kontrol yang terbaik yaitu tentunya adalah seorang manajer. Jadi bagaimana kita berupaya mulai dari sekarang mengubah posisi kontrol kita. Misalnya mungkin yang awalnya kita penghukum itu bisa berubah minimal menjadi teman. Dan tujuan akhir kita adalah menjadi seorang manajer. Selanjutnya, perhatikan di sini ada video. Di sini ada video yang memperlihatkan perbedaan posisi kontrol guru dalam mengambil sebuah keputusan pada saat muridnya atau siswanya melakukan kesalahan. Yang pertama di sini posisi kontrol penghukum.
Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, itu tadi contoh sikap yang ditunjukkan oleh seorang guru yang memegang posisi kontrol sebagai penghukum. Kira-kira ada yang begitu? Selanjutnya, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf. Ya, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, itu tadi contoh sikap atau perkataan yang diberikan oleh seorang guru yang memegang posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, posisi kontrol selanjutnya yaitu posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes. Iya, itu tadi contoh pemegang posisi kontrol sebagai teman. Jadi anak sudah bersalah, dia selalu berusaha untuk menyembunyikan kesalahan anaknya. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat,
kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Selanjutnya yang terakhir, posisi kontrol sebagai posisi manajer. Ini yang harus dikejar oleh seorang guru, harus dilakukan tentunya pada kehidupan sehari-hari di lingkungan kelas. Naren, Selamat pagi. Pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya. Baik, kalau Naren udah kita alarm di rumah, kira-kira akan mulai alarm. Ada apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan? Iya, sekolah. Kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Ya, saya ulangi untuk posisi manajer ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, saya kira setelah menonton video tersebut dengan kasus yang sama, kita sudah bisa mencari tahu perbedaannya di antara kelima posisi kontrol, di mana posisi yang diidam-idamkan seorang guru itu seharusnya adalah seorang posisi sebagai seorang manajer, bukan hanya mencari-cari kesalahan peserta didiknya, namun juga mencari jalan keluar atas permasalahan yang diperolehnya. Sekarang kita akan mengerjakan tugas kembali. Kita akan mencari tahu dari kata-kata tersebut posisi kontrol apakah aku. Bisa dituliskan di kertasnya. Kalau seorang guru mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisi kontrol apa itu?
Kalau seorang guru mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, dituliskan supaya kita sebentar bisa mencari tahu mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, kalau yang pertama tadi saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisi kontrol yang mana? Bisa Bapak Ibu tuliskan. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa kira-kira yang dilakukan saat seorang guru yang mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya? Lanjut. Ayolah, lakukan demi ibu ya. Ketiga. Ayolah, lakukan demi ibu ya. Kira-kira posisi kontrol apa ini? Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan bintang hari ini? Kira-kira dikatakan oleh seorang guru yang memegang posisi kontrol apa? Dan yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira dikatakan oleh seorang guru yang memegang posisi kontrol apa? Sudah dituliskan? Bapak Ibu sudah? Kita lihat. Saat guru mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, itu yang dikatakan oleh membuat orang merasa bersalah. Yang pernyataan bahwa kamu tidak pernah benar melakukannya dikatakan oleh seorang penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Siapa yang mengatakannya? Adalah seorang guru yang memegang posisi kontrol sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan bintang hari ini? Dikatakan oleh seorang pemantau. Dan yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dipegang oleh seorang manajer. Ada yang benar semua Bapak Ibu? Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Tentunya setelah ini kita sudah bisa menilai diri kita sendiri kesehariannya. Posisi kontrol apa yang kita pegang. Semoga saja ke depannya kita bisa merubah diri supaya menjadi seorang manajer. Setuju ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sekarang kita ke materi terakhir, yaitu segitiga restitusi. Kita sudah mempelajari tadi bahwa restitusi adalah suatu proses menyelesaikan permasalahan dengan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut, agar supaya seorang anak dapat merubah dirinya ke arah yang lebih baik. Nah, dari restitusi itu ada 3 langkah yang dilakukan sehingga disebut sebagai segitiga restitusi. Yang mana yang pertama? Langkah yang pertama yaitu yang langkah yang paling dasar, yaitu menstabilkan identitas. Ini merupakan langkah awal, langkah dasar yang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, ini salah satu langkah yang tidak bisa ditinggalkan. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi tidak ada anak yang salah. Semua yang dilakukan oleh murid itu semuanya tercover dalam suatu proses pembelajaran. Pada saat anak melakukan
di proses menstabilkan identitas itu, guru harusnya menguatkan emosi anak, menguatkan mental anak. Karena seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa seorang anak itu seluruh tindakan dilakukan anak itu dalam pembelajaran adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Namun karena kebetulan berbenturan dengan aturan yang ada di kelas, jadi pada saat melakukan kesalahan, seorang guru harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Apa yang dikatakan seorang guru pada di tahap menstabilkan identitas? Yang pertama, ini contoh ya, salah satunya ini bisa dipilih oleh seorang ibu, seorang guru, tergantung kondisi. Berbuat kesalahan itu wajar, nah. Jadi emosinya dikuatkan dulu. Jangan ada yang salah, anak sudah melakukan kesalahan itu sudah merupakan identitas gagal. Jangan ditambah lagi dengan langsung menghukum yang juga identitas gagal, maka tidak akan berhasil untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna, nah. Bapak ibu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kira-kira bapak ibu pernah melakukan hal ini kalau anaknya melakukan kesalahan? Semoga iya. Lanjut di tahap yang selanjutnya, di tahap validasi tindakan yang salah. Setelah kita menguatkan mental anak, baru kita melangkah ke validasi tindakannya yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi di tahap ini baru kita validasi tindakan yang salah. Yang mana kira-kira perbuatannya yang salah. Kemudian di tahap selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Di tahap ini seorang guru harus menanyakan keyakinan mana yang dilanggar oleh seorang murid. Kemudian kita bersepakat dengan murid untuk merubahnya menjadi seperti yang kita harapkan ke depannya. Di tahap menanyakan keyakinan, guru menanyakan apa keyakinan kelas kita. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi seperti apa? Sebentar, ada lagi contoh video yang menjalankan segitiga restitusi ini. Siang sana. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai.
Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu tadi video yang menunjukkan seorang guru yang melakukan 3 tahap segitiga restitusi. Nah, di dalam prosesnya kami juga diminta untuk membuat sebuah langkah penyelesaian masalah. Di sini mungkin karena sutradaranya masih amatiran, video kameramennya juga masih amatiran, maka seperti inilah yang bisa saya tampilkan. Ini merupakan satu contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan, di mana kami diminta untuk melakukan sebuah skrip. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Assalamualaikum sahabat. Saya dengar dari Pak Arman katanya hari ini kamu marah ya katanya. Ya pasti kamu akan besar di mata yang boleh. Apalagi mungkin PRD itu akan diperiksa hari ini. Ibu juga akan marah bila dikasih boleh. Kemudian pada saat itu apa yang harus kita lakukan? Oh begitu. Kamu melakukan itu pasti punya alasan kan? Ya wajar kamu mempertahankan hak kamu. Untuk kamu tidak berpikir lebih juga lagi. Iya pasti ya, tapi kamu tetap memilih bersabar. Kamu memilih tidak berbuat lebih kan? Nah, sekarang kita coba lihat lagi. Tindakan kamu yang menurut saya kira-kira sesuai dengan keyakinan kelasnya. Jadi menurut kamu keyakinan kelas mana yang kira-kira kamu melanggar? Kamu meyakini tidak bahwa menghargai orang lain itu penting? Betul, kita perlu saling menghargai. Walaupun sedang marah, ada juga keyakinan yang kita sepakati untuk kita jalankan, bukan? Kira-kira kamu bersedia memperbaiki ini? Baiklah kalau begitu. Terima kasih Nasawa sudah bersedia bercerita pada ibu. Sekarang Nasawa bisa kembali ke kelas. Iya, itulah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya laksanakan di kelas. Mungkin bisa menjadi contoh kepada Bapak Ibu bagaimana cara menjalankan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, ini mungkin sudah menjadi penutup. Menjadi penutup dari materi saya hari ini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana menjalankan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab seperti yang dituangkan dalam standar nasional pendidikan. Nah, setelah kegiatan diseminasi hari ini,
mungkin tidak ada lagi dari Bapak Ibu yang akan memegang posisi kontrol sebagai penghukum dan juga akan menjalankan segitiga restitusi karena menstabilkan identitas itu sangat penting. Saya kembalikan kepada Bapak pembawa acara. Terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Ibu Hermawati. Mudah-mudahan kami dapat mengambil pelajaran di dalamnya untuk dijadikan sebagai pelajaran di sekolah kami. Sekali lagi kami banyak berterima kasih kepada Ibu sebagai calon guru penggerak. Selanjutnya barangkali Bapak Ibu ada yang bisa bertanya tentang apa yang disampaikan oleh Ibu Hermawati sebagai calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari 5 posisi kontrol yang telah Ibu jelaskan tadi, ada 5 posisi kontrol yang Ibu paparkan. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah seorang guru bisa menjalankan 2 posisi kontrol sekaligus dari 5 posisi kontrol tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja saya serahkan kepada Ibu Guru. Iya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kalau Ibu Suryani tadi sudah menanyakan, apakah dari kelima posisi kontrol tersebut seorang guru bisa memegang lebih dari 2? Jawabannya bisa. Nah, contohnya, saya ambil sebagai contoh. Selama ini saya sebelum ikut di CGP ini, jujur dan terus terang, saya itu memegang posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi setelah anak-anak melakukan kesalahan, saya memberikan hukuman dan membuat anak itu merasa bersalah akan perbuatannya. Namun saya setelah ikut di CGP ini mendapat materi, saya sudah meyakini bahwa hal tersebut itu salah dan saya akan berusaha untuk merubah. Yang mana yang saya katakan tadi bahwa seorang guru bisa memegang 2 posisi kontrol karena misalnya tidak salah kita memberikan teguran kepada anak-anak seperti yang saya ucapkan tadi, namun jangan diberikan secara langsung. Otomatis kita sudah menjadi penghukum. Namun setelah itu janganlah, seharusnya kita bisa juga berperan sebagai seorang teman. Dan alangkah baiknya lagi kalau kita bisa berperan sebagai seorang manajer. Itulah yang menjadi tujuan kita, sehingga pada hari ini saya menyampaikan materi diseminasi mengenai budaya positif, sehingga dengan harapan kedepannya kita sebagai seorang guru bisa merubah posisi kontrol kita yang mungkin awalnya hanya sebagai seorang penghukum dan seorang teman, sekaligus bisa berubah menjadi teman dan manajer. Saya kira sekian dari saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Mungkin masih ada teman yang ingin bertanya. Ya, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Begini, selama ini dalam menangani masalah, saya hanya menerapkan 2 langkah restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Menurut tindakan saya itu, Bu, bagaimana? Mohon izin, langsung saja saya jawab. Seperti yang saya paparkan tadi bahwa dalam menjalankan restitusi itu ada 3 langkah.
yang mana ketiga langkah tersebut harus dilaksanakan, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Seperti yang ditanyakan Ibu bahwa selama ini yang dilaksanakan itu hanya 2 langkah, yang yaitu validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Saya juga tidak bisa langsung bahwa Ibu selama ini melakukan hal yang salah. Namun yang perlu saya tekankan kali ini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa langkah validasi menstabilkan identitas itu tidak bisa dilangkai. Kenapa? Karena itu merupakan langkah paling dasar dalam penanganan masalah. Mengapa? Pada tahap itu merupakan tahap menstabilkan emosi anak, memberikan penguatan mental kepada anak. Seorang anak yang melakukan kesalahan itu hanya karena dia ada salah satu kebutuhannya yang ingin dia penuhi. Namun karena berbenturan dengan aturan, makanya dikatakan dia melanggar atau melakukan permasalahan. Nah, di saat seorang anak melakukan kesalahan, berarti dia sudah melakukan identitas gagal. Dan apabila kita langsung menghukumnya, langsung memberikan hukuman yang mana sudah saya paparkan tadi bahwa hukuman itu juga merupakan identitas yang gagal, maka tidak akan berhasil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi mulai dari sekarang ada baiknya kita melaksanakan atau menyelesaikan permasalahan itu dimulai dulu dari menstabilkan identitas, menguatkan mentalnya dulu anak, jangan langsung dipersalahkan. Iya nak, setiap orang juga pernah melakukan kesalahan, bukan hanya kamu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan ibu juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Ibu juga akan melakukan kesalahan yang sama. Itu di tahap menstabilkan identitas. Nanti kemudian dilanjutkan di validasi tindakan yang salah. Baru kita tanyakan, kira-kira anak itu menyadari tidak kesalahan yang dia lakukan. Kemudian menanyakan keyakinan, kita tanyakan keyakinan mana yang dia langgar, dan kita mencari solusi bersama-sama. Jadi menjalankan restitusi itu bukan mencari-cari kesalahan anak, tetapi mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dilakukan oleh anak. Dan menurut saya ketiga langkah tersebut harus disatukan, dijadikan menjadi satu, tidak boleh ada yang dilanggar. Namun saya tidak bisa bahwa ibu selama ini salah. Saya tidak sanggup bahwa mengatakan bahwa ini ibu semua salah, karena sebelum ikut di CGP itu juga saya juga jujur saja melakukan hal tersebut. Namun karena saat ini kita sudah tahu bagaimana kalau kita berusaha untuk merubah diri kita, mulai dari diri kita, kemudian mengubah rekan-rekan sejawat kita, mengubah komunitas praktisi kita dari materi-materi yang telah saya paparkan tadi. Saya kira terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih atas jawaban yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Irmawati dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan ke depan untuk anak-anak kita nanti di sekolah. Barangkali kalau misalnya tidak ada lagi yang bertanya, kita cukupkan sekian apa yang kegiatan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Irmawati dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi kita masing-masing untuk anak-anak kita nanti untuk ke depan, sesuai apa yang disampaikan oleh Ibu Irmawati mengenai budaya positif. Selanjutnya, marilah kita menutup kegiatan kita hari ini dengan membaca lafaz Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan bagikan kertas untuk menuliskan keyakinan kelas sebentar.